Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, internasional, selebritis, dan juga informasi olahraga. Informasi pertama terkait dengan kepulangan jemaah haji Indonesia. Kepala Pusat Kesehatan Kapuskes Haji Budi Silviana mengatakan jemaah haji yang dalam kondisi sehat dapat langsung kembali ke daerahnya masing-masing. Jemaah haji, kata Budi, tidak harus menjalani karantina sesampainya di tanah air. Budi mengatakan jemaah yang akan diminta mengisi kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji atau K3JH. Pengisian K3JH bertujuan untuk pengawasan kesehatan secara mandiri selama 21 hari ke depan. Setibanya di bandara kedatangan, jemaah yang akan menjalani pengawasan kesehatan harus memiliki kartu tersebut. Setibanya di bandara kedatangan, jemaah akan menjalani pengawasan kesehatan. Pengawasan kesehatan di bandara dilakukan melalui pengecekan suhu dengan menggunakan thermal scanner dan juga thermal gun, serta pengecekan tanda dan gejala penyakit menular, potensi wabah termasuk COVID-19. Namun jika saat pemeriksaan di bandara ditemukan gejala COVID-19 atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, maka akan dilakukan pemeriksaan konfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Demikian juga jika ada jemaah yang sakit setelah beberapa hari pulang ke tanah air, mereka diminta segera memeriksakan diri mereka ke fasilitas kesehatan terdekat. Informasi kedua terkait dengan Ukraina dan juga Rusia. Di tengah gencaran peperangan di selatan Ukraina, Rusia mengklaim wilayah Zaporozhye segera melakukan referendum untuk masuk ke wilayah Rusia. Yevgeny Balitsky, kepala pemerintah sipil militer di kawasan itu, mengatakan referendum akan digelar pada awal musim gugur tahun ini. Balitsky sebelumnya menyatakan bahwa persiapan untuk referendum tentang bergabungnya kawasan itu dengan Rusia dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Dia mengatakan referendum kemungkinan akan berlangsung pada musim gugur. Saat ini sekitar 70% dari wilayah Zaporozhye telah dibebaskan, namun ibu kota wilayah tersebut, kota Zaporozhye, saat ini sekitar 70% dari wilayah Zaporozhye telah dibebaskan, tetapi ibu kota wilayah tersebut tetap berada di bawah kendali Kiev dan Melitopol untuk sementara mengambil alih otoritas ibu kota wilayah tersebut. Pada hari Senin, Putin mendatangani dekret untuk mempercepat prosedur kewarganegaraan Rusia untuk semua warga Ukraina. Versi SK sebelumnya hanya mencakup warga DPR dan LPR serta wilayah Kherson dan juga Zaporozhye, Ukraina. Informasi ketiga terkait dengan info selebritis Jessica Iskandar. Jessica Iskandar ditipu hingga puluhan miliar, pelaku kabur ke Singapura. Artis Jessica Iskandar kini tengah menghadapi musibah. Pasalnya, Jessica Iskandar ditipu oleh rekan bisnisnya yang bernama Steven. Semula Jessica Iskandar mendapat tawaran untuk bisnis rental mobil. Jessica Iskandar telah menyerahkan surat-surat kendaraan pribadinya secara cuma-cuma kepada Steven. Akibatnya Jessica Iskandar kini mengalami kerugian mencapai 10 miliar rupiah. Kini sang pelaku melarikan diri lantaran telah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dikutip dari kanal YouTube KH Infotainment Kamis 14 Juli 2022, Jessica Iskandar berhasil mendapatkan informasi soal keberadaan Steven. Setelah itu suami Jessica Iskandar, Vincent Verhaak, berusaha menghubungi Steven. Vincent Verhaak akhirnya berhasil terhubung langsung oleh Steven. Steven akhirnya mengakui perbuatan tersebut telah menipu Jessica Iskandar. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Singapura Open 2022. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung berhasil menorehkan catatan gemilang di babak kedua Singapura Open 2022. Tunggal putri andalan Indonesia itu menuntaskan perlawanan wakil dari China, Zhang Yiman, sekaligus mengunci satu tiket perempat final pada Rabu 14 Juli kemarin. Bertanding di Singapore Indoor Stadium, Gregoria sapa anak akrabnya memenangkan drama rubber game selama 52 menit dengan 20-22, 21-14, dan juga 21-15. Kendati berhasil mengandaskan asa Zhang Yiman, Gregoria mengaku masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Ia pun menyebut akan lebih tenang dan sabar pada pertandingan selanjutnya. Pada game pertama, Gregoria dan juga Zhang memang saling mengejar angka satu sama lain, namun Gregoria dipaksa tunduk pada game pertama. Pada game kedua dan ketiga, Gregoria yang banyak melakukan kombinasi pun berhasil mengamankan jarak angka yang meyakinkan. Meski sudah sampai di titik ini, Gregoria mengaku tak ingin cepat berpuas diri.
Demikian 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan berita lainnya di Spotify Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa. Tribun News Today.